Mbak, Iya. ini Miss Yuni. Hah? Ini Miss Yuni. Oh ya, Miss. Gimana majikanmu sayang? Majikan? Mm-mm. Ya nggak apa-apa. Berarti kamu sudah tahu kan semalam itu kita ngobrol? Udah. Ingat ya, kasusmu ini kamu tidak bisa ganti majikan. Oh, Semalam paham kan? Iya, Semalam Nih. soalnya aku udah capek banget karena Koko minta aku telepon kamu terus, makanya aku sebenarnya rada nggak enak badan tengah malam itu telepon kamu. Tapi majikanmu sudah paham kan? Kamu tanggal 15 ini sidang. Sudah paham, Miss. Mm-mm. Sudah nggak khawatir lagi. Kemarin SMS-mu mengatakan bahwa kamu khawatir kalau dipulangkan kan? Iya. Semalam Koko sudah bicara dengan majikanmu, sudah tenang. Sudah tenang sekarang. Tapi ingat loh, jangan diulangi lagi loh. Iya, Miss. Aku kapok lah, Miss. Nggak mau ulangin lagi lah, Miss. Takut banget. Karena gini loh sayang, kalau mencuri sekali itu masih khilaf kasarnya orang ngomong lah, kamu 2 kali 3 kali dan semakin hari semakin banyak gitu loh sayang. Iya, Miss. Ini pertama kali kamu mencuri atau sebelumnya pernah? Nggak pernah lah, Miss. Kenapa? Kamu kan punya uang atau punya gaji tuh sayang. Kenapa sih kok bisa seperti ini? Ya itulah, Miss. Nggak tahu. Kadang-kadang aku bingung gitu lah, Miss. Kenapa? Kamu bisa ceritakan kamu bingung karena kepepet uang keluarga minta atau memang kamu sendiri ada sakit, ada apa gitu loh sayang? Nggak tahu. Kadang bingung aja gitu lah, Miss. Nggak tahu aku. Bingungnya kenapa? Karena Bingung. orang bingung kan pasti ada alasan karena majikan jahat, karena dipukul, atau karena keluarga butuh uang. Tapi bingungmu ini apa sayang? Itulah kadang neneknya marah. Dah shock aku bingung gitu. Lah, majikan... Kemarin kan Terus? pas kejadiannya itu loh, Miss, kan ke pasar belanja. Neneknya masih duit 100 loh, Miss. Dibilang 500. Sampai aku dibentak-bentak di pasar itu apa gitu loh, Miss. Itu jadinya shock gitu, bingung gitu. Oke. Sampai rame di pasar itu lah, Miss. Aku dibentak-bentak, Miss. Lah ini kan lebih rame karena kamu mencuri sayang. Hah? Ini kan lebih rame lagi karena kamu mencuri. Lah iya itulah, Miss, bingungnya aku tuh, Miss. Lah iya, kenapa harus melakukan kesalahan itu gitu loh? Paham nggak maksudku? Kalau majikanmu jahat kita bisa laporin polisi, kamu loh bisa cari aku. Lah kenapa Lah kamu itu. mencuri sayang? Itu yang aku kesalkan adalah kamu mencuri sampai 3 kali. Itu yang saya nggak dapet gitu loh, nggak masuk Iya, akal. Miss. Iya, Miss, aku paham. Kamu bukan kekurangan uang kan sayang? Bukan, Miss. Kalau kamu butuh makanan, kamu bisa datang ke rumahku. Di sini banyak saudara-saudaramu ngasih kopi, ngasih apapun banyak. Tapi kalau mencuri itu kamu punya penyakit sayang. Dan ingat, Iya, Miss. dan ingat, kamu kalau sudah nggak cocok lagi sama majikan ini, kamu nggak bisa ganti majikan loh. Karena kasus polisi itu nggak bisa ganti majikan, hanya majikan itu. Ngerti? Iya, kakeknya pun masih nyuruh aku kerja gitu loh. Makanya Nggak mau baik-baiklah dia tuh kau. pulang. Maka baik-baiklah kau. Janganlah kau lakukan seperti itu. Kan memalukan orang-orang Batak kau. Iya, Miss, aku maaf lah, Miss. Ah? Iya, Miss. Kapan libur? Aku nggak pernah libur lah, Miss. Kasihan kakinya, nggak ada yang jaga neneknya itu loh, Miss. Kamu kasihan kau punya orang itu, tapi kamu tidak kasihan dirimu sendiri. Kenapa kamu harus bingung dan tegang? Pernah ke rumah Tuhan kah? Pernah ke gereja? Pernah ke Apa, gereja? Pernah berdoa? Aku selalu berdoa lah, Miss. Tiap malam berdoa untuk kakek neneknya biar sehat-sehat. Itu loh, Miss. Tiap malam aku berdoa. Tiap malam kau berdoa, tapi kenapa kau bisa mencuri? Kalau mencuri sekali, mungkin kau bisa bilang khilaf. Tapi kalau kau mencuri 2 kali dan 3 kali, itu yang membuat sedih hatiku. Iya, Miss. Aku salah lah, Miss. Iya, aku tahu kau salah, tapi janganlah kau ulangi sampai 3 kali. Iya, Miss. Aku nggak ulangin lagi loh. Jangan kau memalukan orang Batak ya. Iya, Miss. Hah? Terus keluarga tahu Iya. kau bermasalah dengan polisi? Hah? Keluarga tahu kau bermasalah dengan polisi? Nggak tahu. Apa aku bilang kakek aku, nenek aku, jangan tahu Indonesia.
Kenapa kau cari aku? Ini aja. Kenapa kau cari aku? Kau berani cari aku padahal setiap kali telepon aku masuk di YouTube sama di Facebook. Tapi kenapa kamu berani? Lah, Tapi sudah tenang kan semalam Koko ngomong sama majikanmu dan untung kita mau bantu. Agentmu gak mau bantu kah? lepas tangan lah Miss, kata Singsang aku, dia nggak bisa nggak bisa bantu, katanya gitu. Pulang lo, katanya gitu. Hah? Tapi kenapa kamu minta bantuan kita dan kamu yakin bahwa kita bisa bantu kau? Ya aku kan selalu tengok YouTube Miss itu ya kan, sebesar apapun masalahnya, insya Allah Miss boleh bantu gitu aku. Makanya aku coba tanya gitu sama makanya aku kan balas di Facebook Miss itu ya kan. Iya, gitu. tapi aku tidak tahu nomormu, kau telepon Koko. Kan tuh hari kan ada Miss suatu konten itu kasih tahu nomor Koko. Oh, karena itu kau cari Jadi Koko. kan aku pas curhat gitu sama di YouTube Miss itu kayak udah lempang gitu. Kalau nggak kayak rasa berat aja gitu. Iya, karena Koko kan bisa bicara dengan majikamu dengan bagus. Iya itulah kayak lempang aja gitulah Miss. Ya. Waktu aku curhat, waktu balas komentar dari YouTube Miss itu ya kan, aku curhatkan semuanya itu ya kan, dah plong gitu masalahnya tuh. Jangan kau baca komen-komen yang bully ya. Biarkan saja, orang kan tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi aku mengharapkan jangan memalukan orang Batak. Batak cuma satu yang buat salah, ntar semua orang kena, ngerti? Iya Miss, aku paham lah Miss. Iya, jadi cukuplah kau yang melakukan kesalahan ini dan jangan sampai diulang lagi. Aku udah nggak mau lagi lah Miss, udah tobat lah aku Miss. Ya harus kau tobat lah. Kalau kau tak tobat, malu-maluin orang Batak saja. Orang Batak orangnya taat sama Tuhan, ini kau mencuri lagi. Iya Miss. Mencuri 3 kali pula kau. Iya, takut sama Tuhan lah Miss. Iya, kau takut sama Tuhan, tapi tanganmu tak takut sama Tuhan. Betul? Iya betul lah Miss. Jangan kau lakukan lagi. Dan ingat, kamu perpuluhan atau sedekah itu jangan lupa. Ya, jangan rizkimu kamu pegang sendiri, kasih pada orang-orang yang membutuhkan. Iya Miss. Biar diringankan bebanmu, biar rasa tamak itu tidak ada. Karena saat kita punya rasa tamak, kita akan menguasai orang lain. Ingat. Iya Miss. Karma itu ada, balasan itu ada. Apa yang kita tanam kita akan tuai. Ya udah, setelah kau ke kantor polisi tanggal 15 kau kasih tahu aku ya, atau telepon Koko. Iya. Jadi kalau kamu ada masalah apapun kamu telepon Koko lagi ya. Iya nih. Soalnya telepon aku jarang bisa aku angkat. Iya. Ya udah, hati-hati aja. Jangan kau macam-macam lagi ya. Miss. Terima kasih. Jangan kau bikin malu kita. Iya Miss, aku nggak mau lagi lah. Oke. Aku kan jaga mereka lah ini. Iya, sudah lah. Jangan kau macam-macam. Halo, bye-bye. Bye-bye. Oke, karena semalam saya agak begitu capek, jadi saya tidak sempat ngomong banyak. Sebenarnya saya sudah ngomong banyak, tapi saya belum ngeh banget karena itu adalah waktu itu dia nelpon Koko terus-terusan. Jadi saya kadang-kadang sampai galau sekali. Ada apa sebenarnya, ada apa gerangan, karena dia mau sidang tanggal 15. Dan dia memohon agar kita bisa berbicara majikan, agar majikan tetap membiarkan dia bekerja di rumah majikan. Dan ini adalah satu peringatan buat kita, Mbak. Kalau kita gundah gulana, kalau kita bermasalah dengan orang lain, janganlah sampai mengefek pada diri kita sendiri. Mengefek seperti apa, Miss? Lalu gimana nggak ngefek kalau kalian berani mencuri di tempat manapun? Di 7-Eleven, saya tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Tapi ini adalah kebimbangan hati, kegalauan hati, dan kebingungan hati yang kalian tidak bisa mengontrol. Jadi ini adalah tanda-tanda kita itu sudah mulai nggak waras, Mbak, kalau seperti ini. Karena mencuri sekali itu sangat ringan, kedua kali pertengahan, ketiga kali itu sudah keterlaluan. Jadi yang saya ingin katakan bahwa janganlah bercanda. Kalau mencuri itu sudah kelewatan batas. Tapi karena mungkin ada tekanan-tekanan yang sangat berat, di mana tekanan itu dari majikan, dari lingkungan, dari keluarga, atau dari mana saja yang kita tidak sadari, dan itu akan memberikan efek yang sangat berat pada Cece ini. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, jangan pernah menghakimin karena kita sendiri tidak tahu pada kenyataannya seperti apa dan apa yang terjadi. Jadi
menurut pendapat saya adalah berdoa yang terbaik aja, berdoa yang agar kita ini bisa menjaga kehormatan kita sebagai orang Indonesia, menjaga adat timur, yaitu contohnya adat sopan santun, dan khususnya jangan sampai mencuri. Intinya kalau mencuri itu ya salah. Mencuri itu tidak benar. Mencuri itu adalah salah. Apapun alasannya, mencuri itu adalah tidak benar. Jadi tetap damai sejahtera buat teman-teman, sukses selalu, dan ingat, mencuri tidak benar. Apapun yang terjadi, mengambil hak milik orang lain itu tidak dibenarkan. Walaupun kalian bilang nggak apa-apa, sudah diikhlaskan sama yang punya, mana mungkin barang curian itu diikhlaskan, benar tidak? Jadi buat teman-teman yang lain, ini adalah pelajaran. Kalau kita mencuri satu kali nggak ketahuan, ternyata nagih ya. Mungkin kalau ketiga kalinya ini nggak ketahuan, mungkin banyak akan tetap berlanjut. Dan ini sungguh tidak adil buat kita semua. Terima kasih, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye. Wahai.